Untuk mengetahui bagaimana kronologi dan proses evakuasi terkait dengan insiden tenggelamnya pria tanpa identitas di pantai Koto Marapak Padang, sudah terhubung bersama kami Kompol Yandrianus Chania selaku Kasubdit Patroli Ditpol Airut Polda Sumatera Barat. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa dijelaskan kronologi lengkap laporan awal mengenai insiden tenggelamnya pria tanpa identitas di pantai Koto Marapak pada Selasa sore 3 Juni 2025? Baik, kami jelaskan bahwa pada hari Selasa, Selasa sore, tanggal 3 Juni pukul 17.00 tersebut, saksi melihat korban itu mandi-mandi sekitar lebih kurang 10 meter dari pinggir pantai Padang. Dekat batu grip tersebut memang ketika itu ombak besar. Ombak besar, kemudian cuaca juga tidak bagus, dan sudah diingatkan oleh saksi agar korban segera ke pinggir. Korban itu sempat bilang sama yang negur, siapa namamu bertanya. Disebutkan oleh saksi ini namanya. Namun ketika saksi nanya nama korban, dia langsung masuk aja ke tengah. Maksudnya arah ke pantai untuk mandi-mandi. Namun setelah itu deburan ombak agak besar sehingga yang bersangkutan hilang. Ditunggu beberapa saat, setelah itu tidak muncul lagi. Ada kemudian saksi segera melaporkan ke kita dan kemudian kita pergi ke TKP bersama piket SAR waktu itu, sebab kita pada setiap hari itu ada piket SAR-nya. Setelah dapat laporan dari masyarakat, kita langsung berangkat ke TKP untuk cek tempat kejadian, mencari saksi bahwa benar terjadi barusan orang hanyut, dan kemudian kita lapor pimpinan. Dan kita juga mempunyai tim SAR yang standby di kantor, dan segera sore itu juga kita turunkan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi tim SAR gabungan selama operasi pencarian, mengingat korban diduga terseret ombak besar di sekitar Batu Grip? Jadi tantangan kita itu cuacanya cukup ekstrim di pinggir pantai Padang itu. Ombaknya besar, kemudian arusnya juga deras, sehingga kesulitan tim untuk mencari di sore hari itu. Tim secepat mungkin kita turunkan, mulai dari jam 17.20 kita sudah hadir dengan perahu karet kita ke lapangan, juga berkolaborasi dengan uh, rekan insan kebencanaan lainnya seperti ada Damkar, ada Basarnas, ada BPBD juga. Namun kesulitan sampai jam 6.18 kita hentikan pencarian. Sebab kalau di Padang jam 18.15 lewat sedikit udah agak mulai gelap, kita hentikan pencarian sebab ombak bertambah besar. Kita sepakat dengan tim untuk melanjutkan pencarian besoknya. Namun di posko tersebut kita tetap memantau penerangan dan kemudian memonitor sekitar jalur pinggir pantai. Mana tuh ada korbannya ke pinggir. Pak, apakah ada informasi lebih lanjut mengenai identitas korban yang ditemukan pada Rabu siang? Dan bagaimana proses identifikasi selanjutnya akan dilakukan? Setelah mayatnya kami temukan, korban memang pada awalnya menurut keterangan saksi juga tidak ada identitas. Juga tidak ada laporan dari masyarakat yang kehilangan keluarga atau famili. Namun ketika korban ini ditemukan, kita langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan awal. Nah, jadi setelah dilakukan pemeriksaan awal, ciri-ciri korban itu kelamin laki-laki, rambutnya lurus, kemudian memakai baju batik, kulit sawo matang, tinggi lebih kurang 160 cm, dan kemudian memakai kemeja, memakai celana kotak-kotak. Dan kemudian kita juga akan sampaikan nanti di media sosial untuk ciri-ciri dan wajah korban, sehingga
bisa diidentifikasi. Juga kita mempunyai grup WA bergabung dengan yang lainnya saling menyampaikan sehingga informasi kita bisa sampai ke keluarga. Pak, mengingat adanya saksi mata yang sempat mengingatkan korban, apakah ada upaya pencegahan atau patroli rutin yang dilakukan di area pantai tersebut, terutama pada jam-jam rawan? Kita melaksanakan patroli rutin. Ada namanya Binmas Perairan kita yang kita turunkan di tempat-tempat objek wisata. Tujuan kita adalah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang pergi berkunjung atau berwisata ke pinggir pantai. Kita selalu ingatkan untuk berhati-hati dalam berwisata, apalagi mandi-mandi di pinggir pantai. Dan kemudian juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk memasang pamflet atau seperti baliho. Kita juga dari Ditpol Polda Sumatera Barat juga memasang itu. Namun yang namanya masyarakat, kadang-kala keinginan sebagian mereka itu kita pasang, hari ini kita lihat 2 hari sebelumnya, kita tidak lihat lagi gitu. Namun upaya kita tetap selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dengan melakukan non-share, memberikan himbauan dengan pengeras suara di Pantai Padang tersebut. Kita punya posko juga, posko bersama, dan memberikan himbauan buat pengeras suara agar berhati-hati untuk bermain dan mandi-mandi di pantai. Pak, bagaimana peran masyarakat sekitar dalam membantu proses pencarian dan evakuasi? Serta apa pesan Ditpol Airut terkait partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan pantai? Partisipasi masyarakat cukup bagus untuk Kota Padang, ikut melakukan pencarian, membantu tim, yaitu di bibir pantai, mana tahu korbannya sudah terbawa ombak ke pinggir. Dan kemudian juga masyarakat nelayan kecil-kecil juga ikut melakukan pencarian. Namun karena ombak besar, mereka ke pinggir dan kita tim yang melakukan pencarian secara bersama-sama. Baik, terima kasih Kompol Yandrianus Sania, Kasubdit Patroli Ditpol Airut Polda Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di Polda TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, selamat siang.